Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi faja'alahu sami'an basira thumma hadahu as-sabila imma shakira wa imma kafura faman syakara kana jazaohu jannatan wa harira wa na'iman wa mulkan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan taj'alu dhulmata nura wa tuhawwilu mawatal qalbi ba'than wa nusyura wa tuhilu dayqa sadrin shirahan wa hubura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqi khalqan wa khuluqa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillahil mursali mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumin yalqahumullahu nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira amma ba'du. Fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qa'il fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepekaan kita untuk bisa menghadiri, untuk bisa melaksanakan salah satu rutinitas kewajiban yang harus kita laksanakan terkhusus bagi seorang muslim adalah menghadiri dan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan salat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah mendorong kita. Alhamdulillah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan baik melalui lisan beliau, bimbingan baik melalui perbuatan beliau, apa yang beliau kerjakan merupakan bagian daripada uswatun hasanah yang wajib untuk kita taati, karena role model kehidupan terbaik adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah perang Badar, kita mengetahui bahwa di perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menumpas perlawanan orang-orang kafir Quraisy. Akibat dari kekalahan tadi, orang-orang kafir Quraisy merasa dendam. Orang-orang kafir Quraisy merasa bahwa tidak bisa dibiarkan masyarakat Mekah yang memiliki wibawa yang sangat tinggi, dan dengan kewibawaan itu maka bangsa Arab bisa tunduk terhadap orang-orang Quraisy. Akan tetapi pada saat Quraisy berhasil dikalahkan oleh Rasulullah SAW di tahun kedua atau perang yang disebut sebagai perang Badar, mengakibatkan rasa sakit hati yang begitu luar biasa, sehingga setahun setelah itu atau bertepatan pada tahun ketiga Hijriah, orang-orang kafir Quraisy mencoba untuk mengumandangkan perang, berusaha untuk memberikan perlawanan kepada Rasulullah SAW, dan perang itulah yang terjadi yang disebut sebagai perang Uhud. Kita semua sudah mengetahui tentang bagaimana proses perang Uhud itu berjalan, dan kalau kita merujuk kepada sirah nabawiyah, bagaimana para ulama menggambarkan sejarah motif dibalik mengapa orang-orang kafir Quraisy itu mencoba untuk melawan kembali Rasulullah SAW dengan target untuk membantai 3 orang. Maka kesuksesan orang-orang Quraisy dinilai dari target mereka. Mereka mencoba untuk membantai 3 orang. Yang pertama adalah Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. 3 orang inilah yang menjadi target utama orang-orang kafir Quraisy. Dan kita mengetahui bahwa hasil daripada perang Uhud, Rasulullah SAW tidak kalah. Dan para ulama juga sepakat, dalam perang Uhud Rasulullah tidak mengalami kekalahan. Sekalipun kita dapati beberapa orang mencoba untuk memframing bahwa Rasulullah mengalami kekalahan di situ. Namun jika kita merujuk dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa Rasulullah tidak kalah di perang Uhud. Sebagai bukti pertama, target mereka mendatangi Rasulullah adalah untuk membantai 3 orang.
Yang pertama adalah Rasulullah, Abu Bakar, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Dan ternyata itu tidak berhasil. Dan itu dibuktikan dari pernyataan Abu Sufyan menanyakan kepada pasukan kaum muslimin. Mereka bertanya, atau Abu Sufyan bertanya, "Afiku Muhammad? Apakah Muhammad masih berada di antara kalian?" Dan orang-orang pasukan Madinah mengatakan bahwa Rasulullah masih hidup. "Afikum Abu Bakar? Abu Bakar masih hidup atau enggak?" Abu Bakar masih ada. Dan pertanyaan ketiga, "Afikum Umar? Umar masih hidup atau tidak?" Mereka menjawab bahwa Umar juga masih hidup. Dari situlah akhirnya orang-orang kafir Quraisy merasa bahwa kita tidak mendapatkan kemenangan. Sehingga sehari setelah perang Uhud, ketika orang-orang kafir Quraisy mencoba untuk kembali ke Mekah, mereka berpikir, untuk apa kita jauh-jauh datang kemari? Untuk apa kita jauh-jauh datang ke Madinah? Kalau ternyata kita tidak berhasil memenangkan perang ini. Maka pasukan Quraisy berada di dalam dua pendapat. Mereka berdebat antara kembali lagi ke Madinah untuk melawan kembali Rasulullah, atau yang kedua, mereka memutuskan untuk perang, untuk kembali. Mengapa? Karena mereka khawatir juga kalau ternyata Rasulullah membawa pasukan baru, mereka kembali menuju Madinah untuk membantai Rasulullah, dan ternyata Rasulullah membawa pasukan baru, tentu sangat beresiko bagi mereka. Dari situlah akhirnya perdebatan terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy, dan pada akhirnya ketua rombongan saat itu Abu Sufyan memutuskan kita harus kembali lagi melawan Rasulullah karena mereka mungkin dalam kondisi terlemah. Rasulullah SAW sudah membaca perkiraan tadi. Rasulullah SAW sudah membaca apa yang hendak dilakukan oleh Abu Sufyan. Maka Rasulullah SAW meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan satu ucapan untuk melawan kaum orang-orang Quraisy kembali. Dan perang itulah yang disebut sebagai perang Hamra'ul Asad, atau lebih tepatnya adalah misi Hamra'ul Asad. Misi Hamra'ul Asad adalah misi yang terjadi sehari setelah perang Uhud, yang dimana orang-orang kafir Quraisy masih merasa belum puas hasil dari perang Uhud tadi. Maka mereka mencoba untuk kembali ke Madinah untuk membantai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berhasil membaca keinginan mereka, dan Rasulullah mengatakan kepada Bilal, sampaikanlah kepada kaum muslimin bahwa la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital, bahwa tidak boleh ada yang ikut perang ini. Artinya yang mengikuti perang Hamra'ul Asad, yang mengikuti misi Hamra'ul Asad adalah mereka alumni perang Uhud. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, perang Uhud dialami oleh Rasulullah SAW dengan musibah yang sangat luar biasa. Banyak para sahabat yang meninggal pada saat perang Uhud. Bahkan termasuk di dalamnya adalah paman Rasulullah SAW sendiri yang bernama Hamzah. Kesedihan masuk ke dalam jiwa Rasulullah. Rasa sakit masih dialami oleh para sahabat. Air mata masih bercucuran, keringat masih bercucuran, darah pun juga masih basah. Tapi begitulah Rasulullah SAW dengan mengatakan la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital, bahwa yang mengikuti misi ini, yang mengikuti perang Uhud ini adalah mereka alumni perang Uhud. Jadi yang kemarin tidak mengikuti perang Uhud tidak boleh mengikuti misi ini. Apa pelajaran penting yang ingin kita ambil dari kasus ini? Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa mental seorang mukmin bukan mental baperan. Mental seorang mukmin bukan mental ketika dipukul dan jatuh lantas dia itu menikmati rasa sakit tadi. Tapi mental seorang mukmin adalah pada saat dia jatuh, pada saat dia merasakan musibah, pada saat dia menghadapi kesedihan, bersegera dia untuk move on, bersedia untuk berpikir kembali bagaimana untuk mendapatkan tujuan-tujuan tadi. Maka seseorang yang mengalami futur, seseorang yang mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa, kalau dia memiliki mental sejati, kalau dia mengetahui bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, hadirnya ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa lagi yang perlu ditakutkan? Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat pada saat itu darah masih mengalir, rasa lelah itu masih ada. Bahkan dikisahkan ada dua orang sahabat, seorang kakak dan adik. Seorang kakak mengatakan kepada adiknya, Rasulullah SAW sedang memanggil kita, sedangkan sang adik kakinya habis setelah perang Uhud mengalami pendarahan yang sangat luar biasa, sehingga mereka tidak mampu untuk berjalan dengan baik. Akhirnya kakak dan adik ini saling
saling bergendongan untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Bayangkan, rasa sakit tidak mereka pedulikan, rasa sedih tidak mereka pedulikan, karena hanya panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggugah mereka semua. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Rasulullah SAW yang mampu menggugah jiwa seorang mukmin. Dari situlah akhirnya Rasulullah SAW saat mengatakan la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital, bahwa tidak boleh satupun yang mengikuti perang ini kecuali mereka yang mengikuti perang Uhud. Tanda juga bahwa sesungguhnya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita semua, musibah yang kita alami pada hari ini, kesedihan yang kita alami pada hari ini, kelelahan yang kita alami pada hari ini, kepahitan yang kita alami pada hari ini, semuanya merupakan bagian dari ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujian, maka otomatis tidak berhak diri kita untuk mendramatisasi ujian tadi. Dan itu terbukti. Bagaimana Rasulullah SAW ketika di misi Hamra'ul Asad, Rasulullah mengambil saf pertama. Dalam kitab Ar-Rasulul Qaid, Rasulullah SAW digambarkan pada misi Hamra'ul Asad, Rasulullah berada di saf pertama. Padahal sebagai panglima perang, sebagai pengatur strategi, biasanya mereka memang awal berada di depan. Tapi pada akhirnya mereka harus di belakang. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin, dia harus berada di saf yang paling aman, yang tidak mudah untuk dijangkau musuh. Karena jika panglima itu kalah, jika panglima itu terbunuh, maka pasukan itu akan kocar-kacir. Pasukan akan tidak stabil. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu mengambil di saf pertama. Rasulullah sebelum para sahabat hadir, Rasulullah sudah pertama kali hadir, Rasulullah sudah pertama kali berada di saf pertama untuk memberikan semangat bagi para sahabat bahwa Rasul yang paling sakit, yang paling sedih, yang paling pahit, justru Rasulullah adalah sosok yang berada di saf pertama yang memberikan semangat bagi para sahabat. Aku yang paling lelah, tapi aku rela untuk berada di nomor pertama. Sekaligus juga memberikan tekanan kepada musuh bahwa mungkin mereka berpikir bahwa Rasulullah SAW lelah. Mereka berpikir bahwa Rasulullah SAW paling sakit. Mereka berpikir bahwa Rasulullah SAW yang paling sedih. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan tekanan kepada musuh. Ini merupakan bentuk saywar, memberikan tekanan kepada musuh bahwa yang mereka pikir Rasulullah itu paling lelah, tapi ternyata justru Rasulullah SAW berada di paling pertama. Itulah Rasulullah SAW diamaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti ketika mereka berhasil untuk berkumpul, belum sampai dihadapkan antara dua pasukan ini, Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang dari orang-orang Quraisy yang mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, pada hari ini aku bersyahadat, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan yang berhak dan Rasul terakhir adalah Engkau ya Rasulullah. Seorang ini akhirnya masuk Islam. Dan ketika ada seseorang yang masuk Islam, Rasulullah SAW memiliki strategi bagaimana memenangkan perang ini tanpa terjadinya pertumpahan darah. Akhirnya Rasulullah SAW meminta sahabat tadi, sembunyikan keislamanmu dan buatlah saf mereka berantakan. Akhirnya sahabat ini menuju kepada pasukan Quraisy dan berkata kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apa yang kau harapkan dari perang ini? Kemarin di perang Uhud, banyak orang-orang dari Khazraj tidak ikut perang. Banyak dari sahabat Rasulullah tidak ikut perang. Kalau engkau memaksakan diri untuk melawan Rasulullah pada hari ini, mereka sedang berada dalam kekuatan yang sangat luar biasa yang berbeda dengan kekuatan yang kemarin. Goyah jiwa Abu Sufyan, goyah jiwa pasukan Quraisy di sana. Yang pada akhirnya mereka mengurungkan niat mereka untuk berperang dan akhirnya mereka kembali kepada Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi sebuah pelajaran penting jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kecerdasan di dalam perbuatan, kecerdasan di dalam strategi, kecerdasan di dalam penampilan, bahwa kita tidak perlu mengeluarkan effort terlalu berat di dalam kehidupan ini. Kalau kita memiliki ilmu yang begitu luas, kalau kita mengetahui strategi yang lebih baik, maka tenaga ini hanya merupakan bagian untuk menguatkan strategi kita, bukan strategi kita untuk menguatkan fisik kita.
Karena kalau strategi untuk menguatkan fisik kita, kita akan lebih lelah dengan memforsir tenaga kita. Tapi pada saat kita memiliki role model yang baik, pada saat kita memiliki strategi yang baik, maka seluruh perangkat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau digunakan untuk menyelesaikan strategi-strategi yang kita harapkan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kegagalan seorang tim atau kegagalan suatu umat itu dinilai dari bagaimana pemimpinnya, dan kekuatan seorang umat, kekuatan umat dinilai dari mana kekuatan pemimpinnya. Rasulullah begitu cerdas, maka otomatis rakyatnya pun juga mengikuti cerdas. Pada saat di perang Madain, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil untuk menumpas Persia, yang akhirnya Persia, tepatnya di wilayah Madain sebagai ibu kota Persia, berhasil ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu ghanimah begitu luas, ghanimah begitu banyak. Dan dalam syariat Islam, sebagian daripada ghanimah atau 1/5, 20% daripada ghanimah, al-khumus, itu diberikan kepada negara. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu ghanimah yang didapatkan dari perang Madain. Dan tentu sebagai imperium besar Persia, ghanimah yang didapatkan kaum muslimin itu begitu banyak. Dan perjalanan dari Persia menuju ke Madinah ini perjalanan yang sangat jauh. Maka kurir yang membawa ghanimah tadi, tanpa sedinar pun, tanpa sedirham pun mereka mencurinya. Mereka berhasil membawa dari Persia menuju Madinah utuh tanpa kurang apapun. Dan itulah yang mengakibatkan Umar bin Khattab menangis melihat bagaimana rakyatnya bisa begitu amanah, bagaimana rakyatnya itu bisa begitu baik, bagaimana rakyatnya itu bisa begitu bersahaja. Umar bin Khattab menangis. Kenapa rakyatku bisa seamanah itu? Kenapa rakyatku bisa sebaik itu? Maka ketika melihat tangisan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai penasihat dari Umar bin Khattab mengatakan, fa innaka afafta fa'affatir ra'iyah. Karena engkau hidup bersahaja, maka rakyat pun juga ikut bersahaja. Maka rakyat memang tidak bisa disalahkan. Mereka yang berada di bawah kepemimpinan itu tidak bisa disalahkan. Justru mereka yang berada dalam pimpinan yang harus banyak untuk mengevaluasi dirinya. Kira-kira apakah kehidupannya sudah bersahaja? Apakah kehidupannya sudah baik-baik saja? Karena jika dia hidup tidak bersahaja, hidup tidak baik-baik saja, maka bagaimana mungkin dia akan bisa menularkan kebersahajaannya di hadapan masyarakatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kebersahajaan kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita, maka perlu adanya hal-hal teknis yang harus kita terapkan, yang harus menjadi rutinitas kita, baik tiap harinya, tiap saatnya, tiap pekannya, tiap bulannya, bahkan tiap tahunnya, atau sekali seumur hidup. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab beliau yang berjudul Hakadha 'Allamatnil Hayah. Ada beberapa destinasi yang wajib untuk dikunjungi oleh setiap muslim, baik sekali setahun, sekali sebulan, sekali sepekan, sekali sehari, atau bahkan di setiap saat.
Beliau menyebutkan ini agar menjadi sebuah refleksi bagi diri kita bahwa kita perlu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kebersahajaan kita. Dr. Mustafa Sibai menyebutkan, zuri sijna marratan fil umr. Kunjungilah penjara sekali seumur hidup. Lita'rifa faddalallahu 'alaika fil hurriyah, agar engkau mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa kebebasan. Wazuril mahkamah marratan fil 'am, dan kunjungilah mahkamah, pengadilan dan lain sebagainya sekali setahun. Lita'rifa fadlullahi 'alaika fi husnil khuluq, agar engkau mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa akhlak yang mulia. Karena terkadang kita bisa lihat di dalam sebuah pengadilan itu ada orang yang menipu, ada saksi palsu, ada sogok menyogok dan lain sebagainya. Maka ketika kita menghadiri ke pengadilan, maka kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan kita mengetahui akhlak yang baik itu seperti apa. Wazuril mustashfa marratan fi syahr, dan kunjungilah rumah sakit sekali sebulan. Lita'rifa fadlallahi 'alaika fi sihhati wal marad, agar engkau mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa rasa sakit dan kesehatan. Wazuril hadiqata marratan fil usbu', dan kunjungilah taman sekali sepekan. Lita'rifa fadlallahi 'alaika fi jamalit tabi'ah, agar engkau mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa alam yang begitu indah. Wazuril maktabah marratan fil yaum, dan kunjungilah perpustakaan sekali sehari. Lita'rifa fadlallahi 'alaika fil aql, agar engkau mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa akal yang mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, yang perlu bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah akal kita. Dan yang terakhir adalah wazur rabbaka kullaan, dan kunjungilah Tuhanmu, kunjungilah Allah setiap saat. Lita'rifa fadlahu 'alaika fi ni'amil hayah, agar engkau mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa kehidupan. Sekali seumur hidup ke penjara, sekali setahun ke pengadilan, sekali sebulan ke rumah sakit, sekali sepekan ke taman, sekali sehari ke perpustakaan, dan setiap saat menuju Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengetahui bahwa begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam mengurus seluruh kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap nafas dan langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bimbingan kepada kita hingga kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al huda was sadad. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.